Oke, kita mulai. Halo Bu Siti Komaria, selamat sore. Gimana nih Bu kabarnya Bu? Selamat sore Bu Desi, kabarnya agak sedikit lelah saja sih Bu. Baru selesai mengajar ya Bu ya? Iya Bu, benar Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya nih Bu, meskipun sudah lelah tapi masih meluangkan waktunya nih Bu. Sama-sama Ibu. Kita nih mau ngobrol nih Bu, nggak lama-lama kok, sekitar 10 sampai 15 menit ya Bu ya di sore ini. Kira-kira Ibu mau ngomongin apa nih dalam sesi coaching kita ini Bu? Baik Bu, jadi gini nih Bu, pada tahun ajaran baru ini kan Bu, saya ini diberi kepercayaan nih Bu sama Bapak Kepala Sekolah saya Bu, untuk menjadi koordinator projek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah Bu. Hmm, oke, jadi Ibu sekarang menjadi fasilitator untuk koordinator proyek di sekolah ya Bu ya. Lalu kira-kira Ibu ingin mendiskusikan apa nih Bu? Jadi Bu, pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan tentang kolaborasi Bu dengan Ibu. Baik Bu Siti, semoga kegiatan kita hari ini bisa mencerahkan ya Bu ya. Iya Bu. Berbicara tentang kolaborasi nih Bu Siti, Ibu bisa mendeskripsikan nggak kira-kira kolaborasi seperti apa yang Ibu inginkan dalam proyek P5 ini Bu? Jadi Bu, menurut saya, kolaborasi yang saya inginkan itu adalah kolaborasi yang baik antar guru-guru mata pelajaran pada P5 ini Bu. Karena setiap guru mata pelajaran yang telah ditunjuk ataupun yang telah ditentukan untuk menjadi fasilitator itu, nantinya mereka akan menjadi tim teaching Bu, pada P5, begitu. Nah menurut Ibu indikator kolaborasi yang baik itu seperti apa Bu? Menurut saya ya Bu ya, indikator kolaborasi yang baik itu, yang bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan Bu kepada guru-guru, yang mana mereka itu sebagai fasilitator pada projek penguatan profil itu sendiri Bu. Oke, baik Bu. Nah, sekarang dari fasilitator tersebut untuk skala 1 sampai 10 kira-kira di mana nih Bu posisi guru-guru sebagai fasilitator P5 sekarang nih Bu? Menurut saya Bu, guru-guru yang ada di sekolah saya itu sepertinya mereka berada di posisi 6 Bu. Oh, di posisi 6 ya, baik. Nah, kalau di posisi 6 itu seperti apa nih Bu menurut Ibu kira-kira? Jadi kalau menurut saya Bu, di posisi 6 itu, sebenarnya mereka ini sudah tahu gitu Bu, bahwa mereka itu akan menjadi tim teaching pada kegiatan P5. Namun Bu, permasalahan yang ada di sekolah saya itu Bu, sebagian guru itu belum begitu mengoptimalkan perannya sebagai fasilitator begitu. Pun kadang, belum mengikuti arahan dari rancangan project yang sudah ada gitu, yang sudah didesain gitu. Bahkan, sebagian mereka masih ada yang duduk di kantor pada saat jam P5 itu sudah dimulai begitu, Bu. Waduh. Oh, begitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira Ibu ingin ditingkatkan di posisi berapa nih Bu harapannya nih Bu? Eee, Kalau saya sih, Bu, harapan saya ingin ditingkatkan di posisi ke-8, Bu. Oh iya, oke Bu. Nah, untuk sampai di posisi 8 tersebut Bu, kira-kira nih Bu, apa rencana Ibu untuk mencapainya Bu? Baik ya, Bu, ya. Jadi menurut saya rencana yang akan saya lakukan itu, saya harus bertemu dengan kepala sekolah nih, Bu, untuk membicarakan, kegiatan P5 ini, supaya ke depannya pencapaian projek itu bisa berjalan dengan optimal, begitu, Bu. Oke, bagus sekali Bu. Nah, kapan nih Bu kira-kira Ibu akan bertemu dengan kepala sekolah nih Bu? Secepatnya, Bu. Secepatnya saya akan, menemui kepala sekolah dan itu juga tergantung sih, Bu, dari waktu beliau. Karena kebetulan nih dalam waktu 2 hari ini beliau sedang berada di Tembilahan karena sedang ada pelatihan, Bu. Oh, baik Bu. Nah, selain dengan kepala sekolah nih Bu, adakah kira-kira yang hal lain yang Ibu akan lakukan nih Bu? Saya juga akan mengajak guru-guru untuk mengadakan pertemuan nih, Bu, untuk membahas lebih lanjut terkait, P5 itu, Bu. Nah, dalam mengumpulkan guru-guru nih Bu, kira-kira apa nih Bu yang akan Ibu lakukan nanti Bu?
Jadi nanti ketika saya mengumpulkan guru-guru itu saya, hal yang akan saya lakukan itu Bu, yang pertama nih, saya akan mencoba untuk melakukan refleksi kegiatan P5 pada tahun lalu. Setelah itu, saya akan membahas kembali tentang perencanaan projek, lalu alur kegiatan projek, dan strategi pelaksanaan projek yang sudah dibuat pada tahun ini, dengan harapan agar guru-guru yang menjadi fasilitator tersebut mampu membimbing peserta didik dalam menjalankan proyeknya, Bu. Bagus sekali nih Bu. Nah, lalu kapan nih Bu kira-kira rencana Ibu dalam mengumpulkan guru-guru ini Bu? Dalam minggu ini juga sih Bu, setelah saya selesai berdiskusi dengan kepala sekolah saya nih, saya akan menentukan waktu yang tepat untuk mengumpulkan guru-guru, kemungkinan nih bisa di hari Sabtu ini Bu. Oke. Nah Bu, ini mau nanya lagi nih Bu. Nah, tadi kan tujuan apa Ibu rencana-rencananya dalam mencapai tujuan ini kan seperti berdiskusi dengan kepala sekolah, mengumpulkan guru untuk melakukan refleksi. Nah, kira-kira menurut Ibu siapa nih Bu kira-kira yang akan membantu Ibu dalam rencana aksi Ibu yang akan Ibu akan lakukan ini Bu? Jadi kayaknya yang bisa membantu saya ini Bu, wakil kepala sekolah Bu. Selain wakil kepala sekolah, sepertinya Bu saya harus berdiskusi juga nih dengan Ibu itu Bu, sebagai fasilitator sekolah di yayasan kami Bu, gitu. Oke, bagus sekali Bu. Ide yang sangat bagus nih Bu. Ya Bu. Lalu dari pertemuan kita ini Bu, ya karena kan sudah sudah mau habis nih Bu, karena memang mau istirahat ya Bu ya, Ibu mau Iya. pulang juga. Dari pertemuan kita ini kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, Ibu simpulkan dari pertemuan kita ini Bu? Jadi dari pembahasan pertemuan kita kali ini ya Bu ya, kayaknya Bu saya yang pertama itu saya harus melakukan diskusi nih dengan kepala sekolah terkait jalannya P5 agar lebih optimal dari tahun yang lalu. Lalu yang kedua, saya juga harus mengumpulkan ataupun mengajak guru-guru untuk berkumpul kembali untuk merefleksikan kegiatan P5 pada tahun lalu, lalu membahas kembali tentang proyek pada tahun ini. Jadi menurut saya kesimpulannya itu Bu, untuk supaya bisa terjadi ataupun terjalinnya kolaborasi yang baik. Baik Bu, baik. Lalu bagaimana dengan Bu tindak lanjut dari sesi coaching kita ini Bu? Nah, jadi Bu untuk tindak lanjutnya ini Bu, kita akan berjumpa nih 2 minggu lagi Bu. Kita Oke. akan membahas lebih lanjut lagi Bu ya di dalam 2 minggu ini. Iya Bu, saya juga begitu. Harapannya 2 minggu ke depan ini kita dapat diskusi tentang hal-hal yang baru terkait masalah rencana aksi yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Ya, baik Bu. Oke Bu, terima kasih karena waktunya kita sudah habis. Terima kasih atas waktunya. Ibu sudah bercerita dengan saya. Mudah-mudahan sesi coaching kita ini dapat membantu dengan Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya, saya juga berterima kasih Bu kepada Ibu udah di coaching pada sore ini. Baik Bu. Sampai jumpa Ibu.